Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Suciarini dari kelas I1 Akuntansi dan NPM saya 1022-1092. Saya di sini akan menjelaskan tentang eh, se- saya di sini akan menjelaskan tentang formulir dari pengertian, jenis-jenis dan sebagainya. Baik, kita mulai aja. Definisi formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam, didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media yang mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir, formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari formulir faktur penjualan. Contoh. Yang kedua yaitu jenis-jenis formulir. Terbagi menjadi 5, yaitu formulir satu set, yaitu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya, faktur penjualan. Yang kedua, formulir continuous, yaitu beberapa lembar dibatasi, perforasi dapat disobek bila diperlukan. Contohnya yaitu printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon, yaitu beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya adalah tiket pesawat. Yang keempat, formulir dalam tanda magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang kelima, yaitu formulir optimal, karakter recorded, yaitu bentuk angka dan huruf dapat dibaca, alat input otomatis tak ditransfer ke komputer. Kegunaan atau manfaat formulir. Yang ke-1, membentuk suatu kegiatan, contohnya pekerjaan, pembuatan distribusi, dan laporan untuk pemimpin. Yang kedua, untuk menjaga aktiva atau hutang perusahaan. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Yang keempat, untuk menyusun rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyelesaian. Penggolongan formulir menjadi 2, yaitu formulir menurut sumbernya, yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk internet dan disimpan dalam perusahaan. Terus formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim pada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, formulir yang diterima dalam luar perusahaan. Yang kedua, itu menurut tujuan penggunaannya. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Formulir kedua yaitu digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, seperti contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja. Prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang ke-1, memanfaatkan tembusan atau kopi formulir. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus perlu dibuat beberapa formulir. Yang kedua, penghindaran duplikat dalam pengumpulan formulir atau data. Dalam pengumpulan data atau formulir, hindari pengumpulan data lebih dari 1 kali. Yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur internal check. Yang keempat, nama dan alamat perusahaan pada formulir, yaitu formulir yang dikirim dari perusahaan perlu nama, alamat, logo, tujuan, dan memudahkan identifikasi asal formulir tersebut. Yang kelima, nama formulir, yaitu untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut. Yang ketujuh, nomor identitas pada suatu formulir. Yang kedelapan, formulir besar. Yang kesembilan, pencetakan garis pada formulir.
Yang ke-10, pencantuman nomor urut cetak. Yang ke-11, rancangan formulir yang harus mengisian data X atau silang, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Yang maksud dengan dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Yang kedua, dokumen pendukung. Dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Manfaat menggunakan formulir elektronik. Yang ke-1, tidak pernah kehabisan. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, tidak efisien formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Berikut adalah contoh-contoh formulir. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.